Ternyata Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri motor yang kerap mengumbar senjata api bersembunyi di bawah meja kompor saat akan ditangkap. Jalan rusak menyebabkan banyak kendaraan celaka. Udah nggak apa-apa kok. Udah, ya. Angka bayi kurang gizi atau stunting masih tinggi. Sini, Dek. Licin. Seorang pengendara motor yang berboncengan dengan anak perempuannya tergelincir di jalan rusak lintas Rawajitu, Tulang Bawang, Selasa siang. Sejumlah warga langsung membantu keduanya dan memindahkan motor dari tengah jalan. Selain bapak dan anak itu, sebuah truk juga terperosok di jalan yang rusak parah dan licin ini. Menurut warga, dalam sehari bisa terjadi beberapa kali kecelakaan karena jalanan jadi licin berlumpur usai diguyur hujan. Ini agak mengecewakan. Sudah berapa lama Pak kerusakan ini? Ini kurang lebih adalah 2 minggu. Yang parahnya ini ya? Yang saya tuh heran kenapa tidak langsung cepat ada respon perbaikan. Tadi Pak sempat jatuh, seperti apa Pak kondisi jalannya? Ya bagaimana jalan begitu licin luar biasa. Sangat kendala sekali Mas. Menghambat waktu nggak? Iya, menghambat waktu, barang juga nggak bisa cepat sampai. Ini barusan ke Pater? Iya. Udah berapa lama? Ya udah dari pagi tadi, udah dari jam 8 tadi. 5 jaman ya? Iya. Belum bisa naik nih? Belum. Apa harapannya Mas? Ya, harapannya biar segera cepat selesai jalan ini, bagus. Biar transportasinya lancar semua. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah karena jadi penghubung antar kecamatan. Warga dan pengendara yang kesal mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak supaya korban tidak semakin banyak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebanyak 385 orang calon jamaah haji asal Lampung Timur yang masuk dalam kelompok terbang atau Kloter 8 mulai diberangkatkan dari Islamic Center Lampung Timur Selasa siang. Isak tangis keluarga mengiringi keberangkatan yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Keluarga berharap para calon jamaah haji bisa kembali ke tanah air dan jadi haji yang mabrur. Petugas haji menyiapkan 10 bus dan pengawalan mobil patroli polisi untuk mengantar para calon jamaah haji ke Bandara Raden Intan Lampung Selatan. Dari mana? Dari Lampung Timur, Sidoarjo. Gimana Mbak? Yang berangkat ibu, ayah, sama mbak, nenek. Berapa orang nih? 3 orang. 130 yang nganter. Berapa mobil? Ada bis besar sama 11 mobil. Untuk memantau kondisi para calon jemaah haji, Kemenak Lampung Timur menyertakan 5 pendamping, 1 orang dokter dan 2 perawat. Untuk hari ini masuk dalam kloter 8, jumlahnya akan diberangkatkan 385 jamaah ditambah 8 petugas. Jadi semuanya
393 semuanya jamaah berhitung dengan petugas, dan insya Allah jamaah haji kita sudah siap untuk diberangkatkan karena mereka sudah melaksanakan pembekalan manasik haji. Kuota calon jemaah haji Lampung Timur pada tahun ini 865 orang. Mereka akan diberangkatkan secara bertahap. Para jamaah calon haji diimbau menyiapkan mental dan fisik, apalagi kondisi cuaca di Tanah Suci saat ini sedang ekstrim. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Pemilihan calon wali kota Bandar Lampung pada Pilkada serentak tahun ini akan diramaikan oleh dua perempuan sebagai bakal calonnya. Keduanya adalah wali kota saat ini, Eva Dwiana, dan satu lagi adalah Rehana yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama belasan tahun. Munculnya nama keduanya setelah mereka ikut dalam penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilakukan partai politik untuk Pilkada serentak 2024. Eva Dwiana mendaftar di Partai Nasdem dan PDI Perjuangan, sedangkan Rehana mendaftarkan diri juga di Partai PDI Perjuangan. Yang penting sekarang Bunda buktikan bahwa Bunda petahana, sudah melihat pekerjaan Bunda seperti apa yang Bunda sudah lakukan untuk masyarakat dan untuk daerah. Ya harapan Bunda ya bisa bergabung gitu. Bunda sudah ada sosok belum wakilnya Bunda yang kemungkinan baik misalnya di internal Nasdem, di internal PDI atau partai lain, atau secara person yang ingin Bunda siapa? Atau kalau dari namanya siapa Bunda? Insya Allah Bunda nggak pisah sama Pak Dedi. Jadi saya mudah-mudahan dianggap yang ASN yang punya positif, karena saya bergerak di bidang kesehatan dan selama masa kerja hidup saya mulai bekerja sampai pensiun saya berada di Provinsi Lampung. Walaupun saya bukan asli dari Lampung, saya orang Aceh, tapi saya mengabdi untuk bekerja di Provinsi Lampung. Saat ini tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada serentak masih berlangsung. Sesuai tahapan pilkada, pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU akan dilaksanakan pada 24 hingga 26 Agustus mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pilkada serentak, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Lampung dipastikan tidak diikuti oleh pasangan calon dari jalur independen atau perseorangan. Seluruh pendaftar nantinya dipastikan akan diusung oleh partai politik. Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami, pada Selasa siang mengatakan pendaftaran bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan telah ditutup pada 12 Mei lalu. Selama masa pendaftaran, terdapat 3 orang yang membuat akun silon di aplikasi KPU untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan. 1 orang mendaftar Gubernur Lampung, 1 orang Bupati Pesawaran, dan 1 lagi untuk Bupati Tulang Bawang Barat. Namun ketiganya dinyatakan gugur karena tidak melanjutkan melengkapi syarat pendaftaran. Kabupaten Pesawaran sama seperti di KPU Provinsi Lampung ya, tidak menyerahkan dokumen baik secara langsung maupun silon. Nah, di Kabupaten Tulang Bawang Barat memang ada 1 pasangan calon yang menyerahkan dukungan ya, baik melalui silon sebagian menyampaikan hard copy, tapi setelah dilakukan verifikasi jumlah dukungan tidak memenuhi minimal dukungan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini tidak memenuhi syarat. Pilkada serentak digelar 27 November akhir tahun ini. Selain pemilihan gubernur, ada 8 daerah di Lampung akan melaksanakan pilkada, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Waikanan, dan Pesisir Barat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.